untuk kasus apa traksi ya. Kalau kulit mungkin ini eh, saya juga kalau ingat-ingat tuh kayaknya lama sekali beberapa tahun yang lalu apa kejadian ya, tapi memang sudah sangat lama sekali untuk skin traksi aja ya. Skeletal itu mungkin juga sangat jarang. Oke, ini mungkin tinggal menunggu Pak Munif ya. Pak Munif, Bu. Oke, enggak apa-apa mungkin nanti sambil menunggu mungkin Pak Munif tidak masih apa Operasi. masih operasi. Oke, nek keluar masuk ya saya maklum mungkin teman-teman masih ada yang di poli atau mungkin di masing-masing eh, rumahnya ya. Nah, itu mungkin sinyalnya keluar masuk monggo enggak apa-apa. eh kita mulai aja nih Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materi siang hari ini kita ketemu untuk KMB praktikum untuk perawatan traksi, eh, mobilisasi dini dan juga penggunaan alat bantu. Mungkin di video yang saya kirim ke Mbak Gusti, teman-teman sudah apa bisa melihat ya. Mungkin yang terutama traksi ya, ap- yang di situ eh, yang dilakukan oleh kita ya mungkin ya, karena memang untuk pemasangan traksi kulit atau skin traksi itu eh, bisa dilakukan karena ini programnya kolaborasi, jadi bisa ortopednya, bisa perawatnya maupun dari visio, tergantung ya nanti yang mau masang siapa. Tapi karena mungkin di kita itu eh, apa ya lebih banyak ke visionya ya, jadi mungkin bisa jadi yang masang itu ortopednya atau mungkin dari fisioterapinya. Eh, Mungkin kita bahas dulu untuk yang pertama alat bantu ya. Kalau alat bantu karena mungkin teman-teman semua kecuali mungkin teman yang di kamar bayi Kama, kalau yang sering ketemu itu mungkin kalau kamar bayi kan kasus muskuloskeletal dan persarapan mungkin lebih banyak ketemunya yang muskulo tapi mungkin yang ini ya kasus-kasusnya mungkin nggak banyak ya Mbak Lucy sama Mbak Wulan. Kalau di bangsal mungkin banyak kita akan ketemu untuk alat bantu itu dari mulai yang kasusnya muskulo itu dari fraktur yang saraf itu nanti kita ketemunya ke pasien stroke recovery seperti itu ya. Itu mungkin kita bisa familiar dengan kerak, dengan walker, tripod maupun kursi roda atau mungkin kerak modifikasi. Mungkin itu yang sering kita ketemui ya. Jadi alat-alat bantu yang bisa kita terapkan ke pasien-pasien dengan gangguan muskuloskeletal dan gangguan sistem saraf itu kurang lebih itu lima alat tersebut ya. Teman-teman udah sangat familiar, terutama teman-teman bangsal ya. Itu yang untuk alat bantu. Yang untuk mobilisasi dini pasca operasi, terutama operasi muskuloskeletal dan sistem persarapan seperti itu ya, itu kita sudah biasa terapkan. Yang pertama mungkin kaitan dengan pembiusan. Kita tahu pembiusan ada tiga, lokal, spinal maupun general. Mungkin nanti itu pakarnya Pak Demunif ya. Kalau untuk kamar operasi seperti itu. Kalau lokal mungkin lebih banyak pasien rawat jalan, jadi kita mungkin tidak begitu banyak berhubungan. Kalau yang general maupun yang
eh, regional seperti itu yang spinal anestesi kita yang sering berhubungan. Nggak perlu saya ini ya, saya jelaskan ulang untuk mobilisasi dininya dari mulai pasien itu boleh mobilisasi penuh seperti itu sampai yang spinal mungkin ada bed rest 1 kali 24 jam itu teman-teman sudah sangat familiar ya. Jadi intinya dari mobilisasi dini itu jadi pasien post op itu asal tidak ada kontraindikasi ya. Tapi kalau di kita kayaknya semua pasien itu wajib kita mobilisasi dini kan, baik pasif maupun aktif ya. Kalau yang pasif mungkin teman-teman ICU yang di unit khusus mungkin lebih ini ya karena biasanya kalau pasien post op dia pengawasan ini ya intensif itu eh, kita masukkan ke ICU maupun HCU seperti itu. Nah, yang di sini mungkin saya harapkan teman-teman di eh, unit khusus, walaupun pasien mungkin tidak ini ya kesadarannya tidak penuh, tapi mobilisasi pasif bisa kita terapkan di pasien tersebut ya. Bisa miring kanan, miring kiri seperti itu mungkin yang bisa kita terapkan ke pasien supaya tidak terjadi apa infeksi yang mungkin ngarahnya ke dekubitus seperti itu. Karena memang pasien dengan bed rest lama itu resikonya eh, kita di pelayanan itu adalah dekubitus. Itu untuk mobilisasi dini. Kalau yang di bangsal perawatan, biasanya kan pasien kita ambil, biasanya pasien sudah sadar, tinggal kita motivasi dan edukasi ke keluarga itu dan pasiennya untuk bisa mobilisasi aktif. Mungkin seperti itu ya, karena tinggal mungkin kita edukasikan Bapak Ibu setelah ini silahkan untuk mulai latihan mobilisasi seperti itu ya. Hanya mungkin perbedaannya di general dan spinal ada di spinal yang lebih ini ya, lebih kita tekankan pasien mungkin ada bed rest 1 kali 24 jam dulu untuk pasien itu eh, belum boleh duduk. Kalau mobilisasi yang eh, miring kanan dan miring kiri seperti itu tuh memang tetap wajib kita edukasikan. Nanti mungkin kita bisa diskusi dengan Pak Demunif ya, kalau tentang pembiusan ya, apakah yang selama ini kita terapkan itu sudah sesuai dengan evidence base yang terbaru atau belum, mungkin kita bisa sharing di sini. Untuk skin dan skeletal, kita tahu ada perbedaan kenapa pasien itu dipasang skin atau mungkin skeletal traksi. Ya, perbedaan utamanya memang yang pertama pada waktu pemasangan ya. Kalau skin traksi kita tahu dia jaraknya akan waktunya akan lebih pendek. Hanya hitungan minggu, maksimal 4 minggu untuk skin traksi. Kalau yang skeletal traksi dia yang jangka panjang karena memang pasien itu nanti akan dilakukan pemasangan pen ya. Pennya itu mungkin di daerah eh, persendian eh, tergantung nanti faktornya apa, apakah femur ataukah kruris. Biasanya yang ditarik itu yang terpasang pen itu di daerah persendian. Nah, itu dia untuk waktunya memang memerlukan waktu yang panjang, minimal 1 bulan. Jadi kalau yang jangka pendek itu arahnya ke skin traksi, kalau yang jangka panjang itu nanti ke skeletal traksi. Eh, itu di waktu ya, batasan waktu. Untuk batasan beban juga ada perbedaan ya. Kalau yang skin traksi bebannya itu kurang dari 5 kilo. Kalau yang lebih dari 5 kilo itu kita arahkannya ke skeletal traksi. Jadi memang dari dua traksi itu perbedaannya kenapa dipilih
skin atau mungkin skeletal traksi. Kalau untuk pembalutan mungkin saya nggak perlu ini ya, saya jelaskan. Teman-teman sudah bisa melihat caranya pembalutan kita pakai elastis perban seperti itu ya. Nah, itu sudah hal balut membalut mungkin kita sudah familiar seperti itu. Itu mungkin prolog dari saya, pengantar dari saya untuk praktikum kita siang hari ini. Mungkin monggo teman-teman kalau mau ada yang kita diskusikan kaitan dengan perawatan traksi, mobilisasi dini dan juga alat bantu. Monggo saya buka forum untuk diskusi. Izin bertanya, Bu. Nggih, monggo Mbak Gusti. Kalau kita menjumpai eh, pasien atau orang yang mungkin contohnya kecelakaan ya, Bu. Mm. Kecelakaan itu biasanya kan ada memar atau bengkak di ekstremitas baik tangan maupun kaki. Itu kan ada kalau memar seperti itu berarti ada perdarahan di dalam ya, Bu. Kalau untuk tindakan yang efektif, itu apakah boleh pakai elastis bandit atau dengan apa ya Bu? Apakah harus dibandit, maksudnya harus dibalut atau dengan cara yang lain gitu Bu? Ini terkait tidak ada fraktur Bu. Hmm, oh nggih. Tidak ada fraktur tapi ada memar ya Mbak Gusti ya. Iya. Mungkin Mas Mujio punya pengalaman nih yang sering di poli ketemu pasien fraktur. Tanda-tanda fraktur kan ada deformitas bengkak ya. Biasanya diapakan Mas? Masih di mood Mas Mujio. Masih di mood. Tino semangat lah punya. Kalau yang fraktur terus bengkak ya anu apa? Tergantung frakturnya sebenarnya kan tetap kita rongsen. Ada dari rongsen nanti menentukan untuk tindakannya. Kalau apa? Frakturnya bagus dalam artian nanti untuk pertumbuhannya dia masih bisa terus kita bisa ditarankan ke pasien kalau misalnya Pak untuk kasus yang butuh operasi nanti tanya pasien ini kondisinya seperti ini bagusnya operasi. Nah, terus misalnya yang lain ini kondisi seperti ini bisa operasi bisa tidak gitu. Terus kita jelaskan untuk efeknya kalau tidak operasi seperti apa kalau operasi seperti apa. Karena kan kadang ada juga pasien yang takut gitu. Tapi kalau secara medis benar dikip nggak apa-apa ya biasanya kita keep walaupun bengkak. Ah, makanya nanti dalam pas habis ngegip itu kita infokan ke pasiennya. Nanti kalau bengkaknya bertambah, terus ini tambah sakit, kalau sampai jari-jari, misal di daerah jari-jarinya sampai biru-biru, nanti langsung ke IGD ya gitu, untuk dibuka. Gitu. Nggih, itu Mbak Gusti, itu pengalamannya Mas Hmm. Mujio ya. Mungkin kalau eh apa kita di lapangan ya kayaknya kalau pasien bengkak itu ya kalaupun kita mau kompres-kompres seperti itu ya tergantung nanti ini daerah sekitar pembekakan seperti itu ya Mbak Gusti. Kalau untuk balut mungkin kalau bengkak pada fraktur itu eh, setahu saya selama ini mungkin balutnya mungkin enggak ini ya eh, hanya sekedar menutup ini. Kalaupun ada luka memang harusnya luka itu dirawat dulu, baru dilakukan pembalutan. Hmm. Kalau tadi Mbak Gusti mungkin eh, ini ada Aku fraktur nggak atau ada. mungkin tidak ada fraktur seperti itu ya. Nggak, Iya. nggak ada fraktur ya Mbak ya. Gitu. Tapi nggak ada fraktur eh, ekstremitas semua ekstremitas atau seluruh anggota tubuh. Katakanlah ada bengkak di mana itu lebihnya lebih pasnya kita apakan atau seperti apa Mbak Gusti?
Maksud saya itu kalau kita menemukan orang kecelakaan, terus tidak ada tanda-tanda fraktur, tapi ada bengkak. Mhm. Untuk yang langkah pertama itu apakah kita boleh membalut atau dibiarkan saja gitu? Ah, ini Mas Erwin mungkin yang dulu di UGD. Pengalamannya gimana Mas Erwin? Kalau kita ketemu bengkak tapi pasiennya tidak fraktur. Mas Erwin di mana ya? Halo Mas Biasanya Erwin? biasanya dibalut dari distal ke proksimal. Terus nanti kalau misalnya bagian tangan digendong. Jadi diposisikan bagian yang bengkak itu biar tidak di bawah terus. Karena kalau posisinya di bawah, nanti dia akan bengkaknya akan lebih. Tidak berkurang maksudnya ya, Misalnya bengkaknya Mas di sini Mujib. ya, sini. Nanti kita Heeh. akan bandit dari sini sampai ke proksimal. Nah, dari sini nanti terus kita biasanya dikasih gendongan gini, posisinya dia agak dinaikkan gini. Jadi biar aliran darahnya kembali ke balik gini biasanya. Berarti kalau kita ketemu kasus bengkak, pembekakan ya, itu Iya, nggak fraktur ya maksudnya, iya. nggak Iya. fraktur, tetap di elastis banded. Hmm. Setelah itu diposisikan mungkin lebih ini ya Lebih tinggi. ke arah bukan terus di apa ke bawah gitu ya Mas. Ya, enggak. Tapi kalau nggak Jadi misal mungkin di kayak bandit digendong terus kayak gitu diturun ya. gini, dia nanti tekan akan tambah bengkak. Terutama kalau yang di sini kan Hmm. biasanya yang di bandit itu kan dari sininya, apa? Terus jari-jarinya kan nggak di bandit, itu akan bengkak Mm-mm. biasanya kalau posisinya ke bawah ini. Jadi biasanya tetap walaupun di bandit terus digendong, diposisikan seperti ini terus digendong. Eh, apa itu? Nah, nanti pas misalnya kan itu nggak ada nggak ada patah. Kalau nggak ada patah, nanti pasien bisa dibuka sendiri kalau pas mandi gitu, tetap dimandikan, tetap disabuni, nanti selesai dikeringkan, terus nanti dibandit lagi sendiri gitu, terus digendong lagi gitu. Nah, karena nanti kalau dibandit itu dia juga membantu untuk apa agar tidak tambah bengkak biasanya, setahu saya. Berarti intinya untuk bandit itu kayak anu ya, mengurangi pembengkakan karena ada perdarahan di dalam gitu ya, Mas Iya, Mujio. iya, biasanya seperti itu. Kita yang bagus sih tahu nong paling bedah, Ora yo, kan luwe suwe dirimu Om J. orang dipecat-pecat ya. Ya mungkin seperti itu, Bu. Nggak tahu saya Oke. yang perkembangan selanjutnya seperti apa. Oke. Eh, Kalau di UGD, kalau di ya, UGD itu kalau bengkak dan tidak fraktur itu biasanya nggak dielastis. Kalau di UGD soalnya baru datang. Mengapa kok begitu? Anu itu nanti kalau di bedet langsung itu kan nanti kemungkinannya untuk apa pembekakannya masih berlangsung jadi malah bisa mengganggu proses penyembuhan. Kecuali kalau ada fraktur itu di spalk dan bandit biasanya. Hmm. Tapi kalau cuma bengkak aja biasanya enggak, cuma dikasih obat. Kalau di UGD kasusnya yang baru loh ini. oke. Berarti memang ada dua ini ya, dua alternatif ya. Kalau mungkin saya simpulkan dari ini, jadi mungkin Mbak Gusti gini, eh, situasional mungkin ya, apa dari kondisi pembekakan itu. Kalau katalah kita ketemu pasien itu jatuh, tapi dia tidak patah, hanya memar di tangan seperti itu ya. Karena mungkin eh, apa kalau Pak Erwin cerita tadi kan baru terjadi KLL, mungkin takutnya di situ masih ada proses apa pembekakan atau mungkin perdarahan yang sedang berlangsung. Jadi mungkin ada yang dibiarkan, ada yang di banded. Mungkin kalau
Kalau proses perdarahan itu mungkin kalau hanya di bengkak itu kan sebenarnya di sana prosesnya peradangan ya Mbak Gusti, bukan proses perdarahan ya. Kalau setahu saya seperti itu, jadi dia bengkak itu kan ini ya dari eh, apa sekitaran jaringan itu yang dia mengalami pelebaran seperti itu ya. Tapi kalau perdarahan kan berarti memang ada proses ini perlukaan ya di dalam jaringan pasien. Mungkin itu dua hal yang berbeda. Nah, mungkin kalau selama ini pengalaman Pak Erwin di UGD kalau perdarahan mungkin sementara karena baru proses ya. Jadi mungkin kayak di apa dikasih obat aja untuk mengurangi perdarahannya seperti itu ya Mas Erwin ya. Tidak langsung di elastis banded seperti itu Mas Erwin. Iya, tetapi kalau ada pembengkakan di persendian, nah itu walaupun tidak fraktur nanti tetap dielas kalau di persendian. Karena kalau persendian kan pasti ada perlukaan di sendinya itu, di Berarti jaringan lunaknya. oh iya, Tendo lah seperti tendo. iya. Kalau di persendian biasanya malah bengkak itu di elastik, walaupun tidak fraktur. Kalau di persendian, biasanya kan pergelangan kaki sama siku sama lengan. Kalau bengkaknya di situ biasanya itu. Walaupun nggak fraktur di elastis. Biasanya kan untuk itu, untuk mengurangi mobilitas, mobilisasi jari persendian itu biar tidak tambah. Tapi kalau tidak di persendian tidak dia. Oke, Gitu aja. berarti Mbak eh, Matur nuwun Pak Erwin. Jadi eh, kalau bukan perdarahan ya. Karena kita bahasnya tentang pembekakan ya Mbak Gusti ya. Pembekakan itu mungkin karena itu kan prosesnya begitu terbentur, itu kan dia ada kerusakan di jaringan yang sekitar benturan tersebut ya. Memang seharusnya itu difiksasi mungkin ya di istilahnya biar apa kayak mungkin kalau itu sebagai tumpuan seperti itu ya mungkin di kaki atau mungkin di ekstremitas yang bawah jika bengkak itu seperti itu alangkah baiknya mungkin di banded aja karena tadi ya mengurangi resiko pembekakan lebih melebar itu ya mungkin pembekakannya lebih eh, memper memperbesar pelebarannya. Jadi dengan dielastis itu kita mungkin bisa memfiksasi seperti itu ya. Proses pembekakannya selain mungkin dengan pengobatan dari dalam untuk kita bisa menekan supaya pembekakannya ini tidak apa ya tidak bertambah besar atau bertambah melebar itu mungkin bisa dilakukan pembendetan dengan elastis banded tapi mungkin situasionalnya mungkin tidak ini ya terlalu apa terlalu ketat seperti itu jadi eh, apa untuk eh, apa ya kenyamanan atau apa ya ke pasien itu tetap dilakukan pembedetan supaya pembekakannya juga bisa diimobilkan mungkin karena proses itu kan akan berlangsung ya jadi dengan kita bendet mungkin dengan kita lakukan ini pembedetan seperti itu pergerakan atau mungkin untuk pasien itu melakukan gerakan yang lebih yang untuk menambah pembekakan itu mungkin akan lebih dikurangi seperti itu Mbak Gusti. Iya, Bu. Matur nuwun, Bu, atas penjelasannya. Nggih, monggo. Ada lagi teman-teman Pak Munit hilang.
Bu, kalau bengkak itu boleh dikasih obat oles-oles nggak? Boleh, Mbak. Berarti kayak trombopop gitu boleh ya? Heeh, boleh, Mbak. Kan itu salah satu kan kalau eh, topik ya, apa topikal seperti itu, kan dia komponennya mungkin ada komponen antiinflamasi juga tuh Mbak Saloma. Jadi kalau dia bengkak, mungkin kita kasihkan salep yang ada anti peradangannya seperti itu bisa kita terapkan untuk mengurangi nanti kan prosesnya dari terus merah itu ya. Nanti lama-lama akan terserap prosesnya, jadi sampai hilang. Jadi kadang kalau kita nemui bengkak terus biru ya, biru, birunya mungkin pertama setelah kita olesi itu lebar, nanti lama-lama dia akan mengecil. Jadi itu berarti memang proses pembengkakannya terserap itu, jadi dia nanti akan pulih walaupun memang perlu proses beberapa waktu sampai jaringannya itu kembali pulih normal seperti itu. Ada lagi teman-teman? Bu, kalau yang untuk traksi, kalau zaman dulu itu Mm-mm. kan pakai apa? Katrol yang ada Mm-mm. rel-relnya itu loh. Kalau zaman sekarang itu Iya, jarang sekali dipasang traksi itu emang ada metode selain selain traksi. maksudnya pripun, Mbak? Kan kalau dulu kita kan sering menemui kasus pasien-pasien dipasang dengan traksi. Kalau Mm-mm. sekarang itu malah jarang gitu loh menemui Mm-mm. pasien-pasien dengan traksi. Apakah ada cara-cara lain selain eh, pemasangan traksi untuk tindakan itu gitu loh? Ada metode lain gitu loh. Operasi, Mbak. Kan ini kalau traksi itu kan pasti pasien ada fraktur, ya. Iya, iya. eh, Dia ada fraktur, mau fraktur dimanapun ya, eh, terutama ekstremitas bawah. Mungkin dulu itu saya pernah pasien ketemu simbah-simbah jatuh, terus frakturnya fraktur kolum femur tuh loh Mbak. Saya dulu tuh sampai mungkin sampai sekarang saya ingat-ingat ya, dulu itu indikasinya kenapa toh itu si simbah itu dipasang traksi gitu loh. Sampai sekarang saya masih ingat itu apa kok belum ketemu. Kalau sekarang kan begitu pasien apa datang dengan fraktur kolum femur, posisinya baik, pasien itu tidak ada kontraindikasi dilakukan operasi kan biasanya langsung tindakan operatif. Iya. Nah, yang traksi itu biasanya kondisinya kadang mungkin eh, pasien Buruk. itu, mm, oh, Mbak Saloma. Oke, ya Bu, lanjut Bu. Mungkin kalau Soalnya kan yang, hah? Ribon. Soalnya kan dulu ya sering Mm-mm. kan di ICU juga pasien-pasien pasang traksi gitu. Heeh. Akhir-akhir ini kan nggak pernah gitu Heeh. nggak pernah ketemu malahan. Kalau Iya, dulu kan kita heeh. sering rebutan katrolnya itu sama ruangan kan. Betul, heeh. Iya, makanya saya itu, saya memang dari kemarin itu mengingat-ingat Mbak, dulu itu kenapa tahu pasien ini istilahnya kenapa harus ditraksi dulu gitu loh. Indikasinya apa? Tak ingat-ingat kok sampai sekarang itu nggak Oh, ya nemu itu ya. maksud saya kayak gitu. Kok dulu itu Mm-mm. banyak yang dipasang traksi, Heeh. sekarang malah enggak gitu loh. Malah sama sekali enggak. Apa mungkin Iya. perkembangan ya? Perkembangan teknologi ini ya, eh, ilmunya kedokterannya orto kayak gitu ya. Tapi mungkin kalau kita kembali ke Sarjito, mungkin di sana masih ada Mbak Saloma.
yang terpasang baik skin maupun skeletal mungkin ya, karena saya juga terus terang belum belum pernah melihat eh, ini beberapa ini ya, karena memang nggak pernah ke situ lagi. Itu eh, istilahnya indikasi ke di sana itu apa seperti itu, atau mungkin karena residensi di sana ada ortoped atau gimana. Kalau di kita kan sama sekali ya, beberapa mungkin eh, 5 tahun atau 10 tahun ini kita nggak pernah. Kalau zaman dulu saya ingat memang kita mungkin cari traksinya di mana, di ruang apa. Mungkin kalau yang dulu seringnya kan di kelas 3 Iya, kayak gitu ya, saya ingat itu. nggih. Oh, rebutannya di Marwah sama di Arafah kalau dulu tuh. Terus kan ada, eh, saya masih ingat itu ganjelnya tempat tidur tuh loh Mbak. Nggih. Iya, zaman Anu dulu kan kita, balok. oh, baloknya itu kita openi ya. Kalau sekarang saya nggak tahu itu masih ada atau enggak. Katrolnya kita masih punya atau enggak. Nah itu eh, mungkin kalau saya kaitkan dengan perkembangan ilmu dan ini ya teknologi sekarang. Mungkin zaman dulu kita masih ingat kalau luka bakar itu digerodong itu loh Mbak. Nggih. Nah kalau sekarang kan sama sekali enggak ya. Ndak. Nah, Iya. Di eh, keranda. mm-mm, kemungkinan ya, itu mungkin kalau ini tempat mungkin yang belum pernah ketemu itu mungkin Mas Dedi, Mbak Wulan, Mas Mujio itu mungkin zaman dulu. Mbak Ani saya nggak tahu masih nemuin nggak kasus seperti itu. Dulu zaman dulu itu kalau ada luka bakar kita kerodongi pakai yang jaring-jaring kayak keranda itu saya masih ingat. Nah sekarang Iya. itu barangnya udah di mana kita mau cari sekarang udah nggak ketemu. Nah, itu sekarang kan sudah ndak butuh lagi hal seperti itu. Itu mungkin perkembangan ilmu dan teknologi sepertinya. Mungkin di traksi pun saya rasa sama kasusnya seperti itu. Jadi karena perkembangan ilmu ya. Jadi kalau sekarang yaitu Mbak saya itu masih ingatnya yang dulu pasien faktur kolum femur simbah-simbah sepuh gitu ya. Jatuh itu tidak langsung dilakukan AMP seperti itu, tapi dulu dipasang traksi dulu gitu loh. Traksi selama beberapa minggu, kalau nggak sekitar 1 mingguan, baru setelah itu pasien itu akan dilakukan operasi. Kan kalau zaman dulu operasi AMP itu kayaknya Nggih. terlalu wah ya. Nggih. Terlalu wah sekali zaman dulu itu. Nggih. Nah, kalau sekarang kan sudah istilahnya, oh ini faktur kolum femur indikasi untuk AMP, tinggal kondisi pasien apa stabil, tidak ada kontra untuk operasi ya langsung operasi. Kayaknya seperti itu Mbak Saloma. Nah, Nggih. oh. Mungkin kalau Mas Muni itu dulu pernah di pelayanan enggak Mas sebelum di kamar operasi? Wah, belum belum pernah ya, Eh? belum Wah, pernah di pelayanan, belum pernah di randai pelayanan. pengalaman Tapi cuma berarti. dulu waktu praktek waktu di SPK D3. maupun di Mm-mm. D3 itu untuk fraktur femur memang ditraksi dulu, Mm-mm. dulu Dulu traksi dulu, baru kemudian operasi, ingat operasi. nggak Mas, itu indikasi kenapa harus traksi dulu baru operasi itu kenapa? Masih ingat nggak? Karena sampai sekarang saya nggak nemu istilahnya Kak, nggak bisa yang mencari ya benang merahnya itu. logikanya memposisikan biar ya memposisikan tidak terlalu jauh anunya apa jenis garis frakturnya. Eh, Ya, Terus kok beda-beda kilonya, Pak? ah, Anu, ya eh, itu tergantung berat badannya. oh gitu, heeh. nggih. Iya, Mm-mm. semakin kan kalau berat badannya besar otomatis kan apa kilonya juga besar karena untuk menarik apa tulangnya biar posisi. Nah, kemudian nanti difoto ulang. Nah, kalau foto ulang sudah istilahnya posisinya itu sudah lumayan, baru dilakukan operasi. Istilahnya kalau di bahasa kita itu frakturnya sopan itu loh. Mm-mm. Tapi kalau sekarang, tapi kalau sekarang sudah tidak perlu traksi lagi.
seperti anu ya, kolum femur itu bisa langsung operasi itu. Ya, berarti kita Perkembangan simpulkan zaman ya, perkembangan teknologi Mbak sekarang teknologi. itu. Ya. Oke. Iya, Bu Contohnya, Widi. contohnya seperti Gimana? contohnya seperti ini ya, hernia. Dulu hernia itu ketika untuk memperkuat biar defeknya itu tidak kambuh lagi, itu dulu dijahit dengan namanya side. Nah, sekarang perkembangan zaman sudah ada teknologi untuk menutup lubang biar tidak keluar masuk organ tubuh di abdomen itu ada namanya mesh hernia. Nah, itu ditutup pakai itu sehingga itu nanti akan menimbulkan fibrus yang akan menahan defek di perut itu biar tidak keluar masuk atau tidak terjadi hernia. Ya mungkin perkembangan hampir seperti itu. Mahal Pak Munir, 10 juta Apanya? Apa? mesnya. Mesnya. Loh, itu kan sudah satu paket dengan anu toh, apa? Kalau hernia itu sudah satu paket, enggak murah itu. BPJS Artinya ya Pak. sudah satu paket dengan benang kalau kita itu. Kalau sekarang kayaknya udah dikondisikan ya Pak ya. Iya sudah, memang sudah Mm-mm. paketan Ya. Kalau dulu tuh satu rangkaian. dengar kalau yang traksi itu Bu, katanya Mm-mm. traksi 3 hari itu biar mapan dulu Mm-mm. patahnya. Nanti kalau sudah baru dioperasi. Apa benar itu? Nah, ya Eh, prinsipnya, ya. prinsipnya seperti itu. Ya, memang kalau ini di teori pun mungkin ya. Jadi mungkin kadang kan kita ketemu patah itu yang mungkin terlalu ekstrim kayak katakanlah Betul, seperti ya, itu ya, ya. betul, ya, Nah, ya. ekstrim katakanlah yang antara pemendekan kaki kanan dan kaki kiri itu terlalu apa signifikan. Jadi Iya. mungkin jaraknya terlalu ini karena posisi patahnya. Mungkin yang terlalu ini ya patahnya mungkin yang terlalu segini gitu ya. Nah, itu mungkin ditraksi dulu biar dia ditarik dulu biar bisa dia ke posisi yang lebih apa ya, lebih ergonomis atau apa ya. Nah, Atau itu baru anatom. nanti akan dilakukan ORIF. Kalau secara teori memang seperti itu. Untuk kan ditarik itu selain untuk menstabilkan fraktur juga untuk memposisikan frakturnya seperti itu. Tapi Betul, bisa betul. juga indikasi fraktur traksi itu karena pasiennya nggak mau operasi tapi mau dirawat. Itu bisa aja seperti itu. Jadi katakanlah pasien itu tidak mau dioperasi tapi saya nggak mau pulang, saya mau pengen ditahan di sini. Itu mungkin alternatif karena mungkin beberapa tahun yang lalu pernah pasien dokter Kun itu 1 minggu ditraksi di rumah. Karena traksi itu nggak mungkin dibawa pulang ke rumah ya. Jadi ditraksi di rumah sakit, dia hanya perawatan traksi yang kulit. Nah, setelah itu difoto ulang, posisinya mungkin lebih baik dari yang pertama karena mungkin sudah ada peregangan. Akhirnya pasien itu pulang karena tidak mau dioperasi itu. Tapi mungkin kalau zaman dulu kan kita itu BPJS-nya mungkin nggak seperti yang sekarang. Dari zaman dulu kita mungkin zamannya awal kita dulu kenal BPJS itu selalu surplus ya, katakan seperti itu. Orang dengan BPJS apa dengan jaminan Yakin. HI atau itu Yakin. mungkin masih keren ya Mbak ya. Kalau sekarang itu sudah nggak keren sama sekali. Yakin. Oh, ya Mbak Yakin ya, nyarinya mesti Mbak Widi dulu. masih ingat ya kalau dulu tuh pasien BPJS tuh kita itu malah pakai di eh, suami atau istrinya orang PNS dipakai di PKI itu malah eh, dapat uang kalau nggak salah zaman dulu. Jadi kita mah dapat susuk istilahnya. Kalau sekarang kan sama sekali enggak. Jadi memang udah enggak keren lagi kalau HI atau BPJS itu. Zaman dulu mungkin seperti itu masih bisa tercover, tapi kalau sekarang karena sudah prosedural ya, mungkin kasus-kasus traksi atau mungkin skeletal traksi itu mungkin hanya di rumah sakit yang residensinya masih berjalan seperti Sarjito. Kalau kita kayaknya nggak mau dokter Farda, dokter Kun itu untuk ya Pak Nur ya pasiennya kita laporkan langsung operasi ORIF lah,
nggak perlu traksi-traksian seperti itu. Mungkin ditraksi karena pasien itu, oh ini pasien jantung, dia minum aspirat seperti itu, mungkin bisa jadi ya, ditraksi beberapa hari untuk memposisikan frakturnya sambil menunggu istilahnya toleransi obat-obat jantung yang mungkin obat-obat apa kayak aspirat, kayak simak untuk apa mengurangi perdarahan seperti itu mungkin bisa jadi itu akan terjadi. Tapi kayaknya kita sama sekali nggak nemui. Kadang hanya tetap sepalak, dibiarkan aja. Nanti kalau waktunya operasi, tinggal operasi. Kayaknya seperti itu. Kalau yang terjadi sekarang. Kayaknya Iya kita kan. sudah jalan. Nah, gimana Pak? Kalau di PKU pakai traksi sebelum operasi, anu BPJS nanti Bengok-bengok. kelamaan ya. Klaimnya itu seperti itu Iya. ya. Mm-mm. Mbak Saloma terjawab kan sekarang kenapa nggak ada traksi lagi? Nah, kaitannya Nggih, dengan Mbak. penjamin. Nggih, Iya, betul. bisa jadi memang ya, karena memang kita nggak tahu ya kalau pasien dengan fraktur ini karena BPJS itu kan sekarang hanya baik diagnosa ini dilakukan tindakan ini, saya kasih plafon sekian, nah kan seperti itu. Kalau zaman dulu memang itu nggak begitu pengaruh karena rata-rata pasien itu lebih banyak yang dia bisa bayar sendiri. Walaupun jaminan kesehatan itu masih hanya untuk orang-orang tertentu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang malah kita yang dirugikan kayak gitu. Kayaknya itu Mbak Saloma. Di perkembangan ilmu teknologi dan juga apa penjaminan karena memang istilahnya semakin cepat itu kan semakin baik seperti itu ya. Semakin tepat tertangani, semakin apa pendek masa apa perawatan itu mungkin akan lebih yang dicari sekarang ini. Karena terus kan jadinya penanganan cepat itu ya. Nah, itu mungkin Nggih, yang terjadi sekarang ini. Oke, itu Mbak Saloma. nggih, Bu. Matur nuwun. Oke. Nah, oke kalau Mbak Saloma itu sama-sama ya Mbak, kita tahu perkembangan PKU itu seperti apa. Oke, mungkin teman-teman ada lagi. Saya Bu. Oke, monggo Mbak Erita. Eh, Tadi maaf ya, tapi saya sering kepental. Tadi saya ingin nanyakan, tahu sudah ditanyakan sama teman-teman apa belum? Perbedaannya traksi yang skin traksi sama dulu kan ada yang pasang traksi terus dicocok tuh Oke, Bu. oke. Apa ya? Perbedaan Pakai apa? Mbak Mbak Erita di dulu mana tadi di rumah? skin traksi sama ya itu. Ya enggak di Skeletal. skeletal traksi itu sama enggak sih sama skin traksi fungsinya? Yang Kalau dicocok fungsi pakai flakon zaman dulu. itu bukan dicocok pakai plafon, tuh pinggirnya aja dikasih plakon, Mbak. Beneran nyocok. Iya. Jadi mungkin di awal karena memang Mbak Rita telat ya tadi. Di awal saya sudah jelaskan skin traksi sama skeletal. Mungkin yang dimaksud Mbak Rita itu skeletal. Zaman dulu. Skeletal itu memang ada pen yang dimasukkan ke persendian pasien sebagai penarik karena skeletal itu kan perbedaan dengan skin traksi itu di waktu dan beban. Kalau skeletal itu waktunya dia minimal lebih dari 1 bulan. Jadi minimal 1 bulan kayak gitu pakainya skeletal traksi dan bebannya dia akan lebih apa lebih berat, lebih dari 5 kilo seperti itu. Berarti bisa kita ini ya kalau zaman dulu kan kita ketemu pasien itu yang gemuk nanti apa bebannya itu dia akan lebih berat seperti itu. Nah, eh, bisa jadi
yang di ini mungkin Mbak Erita dulu pernah ya merawat yang dicocok-cocok itu. Saya juga jadi kelingan itu yang dicocok-cocok flakonnya injeksi di kanan kiri itu ya, karena memang pennya itu kan tajam ya. Itu kan dipasangnya saat di kamar operasi supaya tidak nyocok Iya. orang lain. Habis itu traksinya dimasukkan di dalamnya kan gitu toh. Ingat toh Mbak Rita? Saya ingat. Iya. Mm-mm. Iya, Oke. itu itu jadi di waktu dan di beban Mbak Rita untuk perbedaannya. Kalau skin traksi dia hanya kulit, jadi dia akan lebih pendek waktunya Jadi dan bukan bebannya itu mm-mm. Skin traksi mungkin lebih banyak kalau mungkin kayak anak-anak gitu ya. Itu mungkin kalau memang mau ditraksi dia hanya pilihannya hanya di skin traksi karena bebannya yang akan apa eh, di bawah 5 kilo dan juga waktunya. Eh, kita tahu pasien yang eh, dipasang traksi itu baik skeletal maupun skin traksi itu apa mobilisasinya terbatas. Pasien tidak bisa turun dari tempat tidur, jadi activity daily living-nya pasti akan terganggu. Nah, kalau di anak-anak mungkin ini akan menjadi suatu masalah. Makanya kalau di anak-anak jarang yang dilakukan skeletal ya, pasti dia akan dilakukan hanya skin traksi seperti itu. Karena mungkin proses penyembuhan di anak akan lebih cepat daripada di orang dewasa seperti itu ya Mbak Rita. Jadi eh, pembedanya di situ, di waktu dan juga di beban. Karena kita bahasnya ini dewasa berarti bukan bukan anak-anak, jadi bukan eh, strukturnya gimana gitu bukan ya Bu ya? iya frakturnya juga mempengaruhi. Jadi kalau katakanlah Hmm. fraktur femur, tapi posisi tulangnya itu sangat ekstrim, Mbak. Katakanlah jadi satu antara tibia fibulanya, Hmm. itu mungkin perlu di apa traksi dulu supaya ada penarikan atau mungkin memposisikan frakturnya itu mungkin lebih lebih mendekati. Jadi mungkin kalau apa dilakukan ORI seperti itu usaha untuk memperbaiki mungkin masang pennya itu mungkin lebih lebih ini ya tidak ada kesulitan. Benar nggak Mas Munib kalau kayak gitu? Karena saya belum pernah lihat ORIF di kamar operasi. Gimana? Eh, Apa? Kalau yang psikoterapis tadi lebih pada anu fraktur yang segmental, ya mungkin lah ya apa ya sudah nggak beraturan itu. Jadi Mm-mm. mungkin istilahnya kan remuk itu ya. Jadi itu Mm-mm. di sekretariasi dulu. Nah, biar ya artinya eh, mengkondisikan tulangnya untuk untuk sekretariasi. Biasanya itu jangka waktunya lama itu untuk sekretariasi karena juga Iya. di samping sih untuk memperkuat apa ya namanya eh, segmen-segmen yang patah itu, ya patah itu. Maksudnya untuk proses eh, pengkalusannya atau gimana, Pak Munib? Untuk ya pengkalusannya, ya Hmm, mm-mm. Jadi di memang samping, setahu saya yang patahnya itu ekstrim, Mbak Erita. ya Jadi ekstrim yang ya. eh, indikasi skeletal itu lebih ke yang ekstrim. Mungkin ya tadi bisa aja patahnya itu terlalu sejajar. Bisa juga karena fragmen patahan tulangnya itu yang tidak beraturan. Itu bisa salah satu indikasi untuk skeletal. Kalau yang skin kan hanya di kulit, mungkin yang kasusnya mungkin lebih ringan seperti itu. Masih masih anu Mbak Rita? Sampun, matur nuwun. Loh? Sudah jelas. Hah? Sampun Bu, matur nuwun. Oh, nggih. Nggih. Eh berarti
ada gambaran ya teman-teman, kenapa skeletal dan skin traksi. Ya. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Bu, tanya lagi. Eh, Yang eh, terkait mobilisasi itu di video mm-mm, yang itu kan biar tidak terjadi dekubitус, pressure injury, eh, mm, anggota-anggota tubuh yang tertekan. Nah, kalau mm-mm, zaman dulu itu pengalaman saya di ICU, banyak pasien-pasien tirah baring lama itu kita itu melakukan miring kanan, miring kiri, meluk guling kayak gitu itu. Kalau mm-mm, sekarang itu enggak, apa itu memang sekarang dibedakan itu tugasnya fisioterapi atau gimana? mm. Kalau saya nggak bedakan, Mbak. Memang harusnya kalau kita apalagi mungkin teman kayak Mbak Saloma yang di unit khusus ya, karena yang menghadapi pasien itu kan lebih banyak perawat. Kalau yang di unit perawatan kayak gitu kan kita bisa kerjasama dengan keluarga. Kita mungkin lebih banyak edukasi dan mencontohkan istilahnya. Kalau itu eh, ilmu tidak berubah, Mbak. Tetap mobilisasi itu 2 jam sekali pasien itu miring kanan, miring kiri untuk mengurangi resiko dekubitus. Kalau mungkin sekarang ini saya kurang kurang ini ya. Harusnya tetap itu harusnya tetap dilakukan. Apalagi mungkin di unit unit khusus hanya mungkin kesulitannya kayak kita ini ya, Mbak, yang untuk menahan kayak guling itu kalau mungkin di ICU pasiennya guling 10 gulingnya nanti 10 ya Mbak ya. Ya, dulu itu Mbak Widi, dulu itu di ICU guling itu banyak karena kita miring kanan kiri itu setelah memandikan pasien pagi, kita langsung Mm-mm, miringkan. Nanti kita operkan ke mm-mm, yang jaga pagi, mereka memiringkan ke salah satu mm-mm. sisi kayak gitu itu dulu itu berjalan berjalan cukup lama itu, tapi terus semakin ke sini tuh hilang. Eh, Bersamaan hilangnya guling itu tadi. Nah, Kan gulingnya Sekarang pada sudah diam di ada kasur nah kasur ini dikubitus. nek seperti dulu itu juga ada Pak Erwin. eh, Dulu ada sebenarnya ilmu tuh dekubitus enggak juga ada. mm-mm. Nek kasur dikubitus memang kita ada tuh Mbak. Ada Nah dulu. itu yang saya itu juga ini kadang gini ya, pasien mungkin di ICU lama gitu ya, lebih dari 1 minggu. Itu keluar itu biasanya sudah ada dekubitus. Nah itu makanya ilmunya yang dulu itu apa memang kita itu sekarang tidak terapkan lagi atau bagaimana? Karena harusnya itu tetap tetap kita lakukan seperti itu. Walaupun mungkin tidak tidak dengan guling ya. Mungkin kita bisa pakai metode lain, tapi tetap mengganjal itu memang harus ada yang ini ya, paling tidak bantal gitu ya, Mbak. Eh, itu harusnya tetap sekarang ini tetap harusnya tetap dilakukan. Hanya mungkin eh, hilangnya itu mulai kapan? Nah, itu mungkin kita yang perlu ini Mbak Saloma. Karena harusnya tidak hanya di ruang khusus ya. Apa di ruang perawatan pun maupun di bayi juga kalau pasiennya itu istilahnya dirawat lama harusnya tetap mobilitas seperti itu tiap tiap 2 jam sekali dilakukan miring kanan kiri itu harusnya tetap dilakukan untuk mengurangi resiko dekubitus walaupun mungkin kalau sudah terjadi dekubitus itu tidak tiap 2 jam ini mungkin juga membantunya eh, ini ya apa kalau kita lihat perkembangan mungkin tetap akan lama ya untuk proses penyembuhan dari dekubitusnya itu. Nah, itu mungkin yang kita perlu pertanyakan sekarang itu kenapa itu bisa hilang gitu ya Mbak Saloma ya. Nggih. Kalau ilmu tetap ilmunya tetap masih sama Mbak, nggak ada perubahan, hanya mungkin kita sebagai pelaku yang merubah atau mungkin bagaimana saya kurang paham. Oke, kalau dulu itu kan kita kerja sama-sama, biasanya fisioterapinya, Mbak Mm-mm, nanti tolong dibalikin. Ini udah 2 jam kayak gitu. Nanti fisioterapinya bantu balikin karena mereka kan juga mm-mm,
ngasih fisioterapi, jas dan Oh, lain-lain itu, berarti rom mungkin dan kita perlu interkolaborasi ya dengan nggih kayaknya Mbak mereka ya. untuk membahas Dulu lagi itu seperti itu. fisioterapinya kan jos-jos ya Mbak ya. Mbak Husnul, Mas Iya. Anu itu, nggih, Pak Mm-mm. Tarto dan teman-teman itu. Nah, Kalau ya dulu itu mungkin fisioterapi beneran gitu loh. Kalau kita miringin pasien, tanya mereka ini udah berapa jam gitu. Kita balik ya, yuk dibantu. Kalau sekarang mm-mm. itu beda. Saya merasakan soalnya. Iya. Mm-mm. Eh, nek nek menurut saya itu harusnya tetap bisa bisa Tetap harus diterapkan. dilakukan ya Mbak. Oh, tetap bisa dilakukan. Hanya mungkin eh, apa makanya itu apa karena dari person kita yang sekarang ini Selainnya itu mungkin apa perawatannya juga mungkin itu tadi mungkin kalau mandi kan ya benar-benar bersih seperti yang dilakukan Mbak Salma itu loh maksudnya. Jadi sudah tidak perlu miring kanan Lucu ya. kiri setiap 2 jam. Ya itu mungkin ya mungkin kalau eh, udah ada tanda-tanda baru kita tambahi dengan kasur dikubitus mungkin dengan bantal yang ditunggai yaitu mungkin itu kayaknya berpengaruh juga dengan kasur dan perlengkapannya itu. J. Kalau semua pasien bed rest itu bisa terpasang kasur defibrillator seperti itu ya Pak Erwin, itu mungkin bisa membantu. Tapi kan tidak semua karena kita juga terbatas kan. Biasanya yang benar-benar bed rest total lama, nah itu baru yang kita pasang kasur defibrillator karena tidak semua. Kayak kalau bahas tentang kasur ya, mungkin kualitas kasur sekarang dengan zaman dulu mungkin ya. Itu mungkin dulu zamannya kapok, sekarang sudah zamannya busa gitu ya Mas Erwin ya. Mungkin Ya itu juga betul. Kasur dekubitus juga beda. Kalau dulu kan melembung terus sekarang melembungnya gantian itu mungkin beda juga. Ini bocor Pak. Lucu. maksudnya gelembungnya bergantian itu karena bocor gitu. Mosok sih Mbak. Kan Banyak yang itu. bocor Mbak, kasur dekubitus itu mungkin karena pencuciannya nggak bener ya Mbak ya. Oh iya, kalau itu memang human errornya. Harusnya kan kinerja dari kasur dekubitus itu kan memang dia bergelombang ya dari masukan udara yang terpompa itu harusnya ya. Nah itu Oke. karena mungkin karena sudah ada kebocoran jadinya tidak sesuai yang kita harapkan seperti itu mungkin ya. eh Harusnya dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih itu mungkin kalau metode miring kanan kiri 2 jam sekali itu mungkin dengan sekarang mungkin diganti kasurnya yang mungkin lebih eh, apa busanya lebih bagus seperti itu harusnya tetap mengurangi resiko dekubitus. Tapi mungkin tetap ada perlakuan yang mungkin kita ini ya tetap kita terapkan ke pasien-pasien yang bed rest itu untuk dia bisa mobilisasi walaupun mungkin tidak terlalu sering untuk tiap 2 jam sekali seperti zaman dulu mungkin yang kasurnya masih tebal-tebal seperti itu. Kalau perkembangan teknologi harusnya lebih mendukung itu harusnya lebih canggih lagi. Katakanlah pasiennya tinggal kita pakai remote, dia miring kanan, miring kiri itu harusnya lebih apa kita lebih terbantu mungkin seperti itu ya. Tapi mungkin di kita masih satu dua yang seperti itu, jadi mungkin masih tetap mobilisasi itu kita tetap masih membantu di pasien tersebut. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Mbak Saloma. Oke Mbak. Nggih. Masih ada lagi yang akan kita diskusikan?
Nggih, sampun Bapak Ibu? Sampun Bu. Sampun Pak Munib? Pripun? Nggih, sampun kayaknya. Berarti sinyal saya yang nggak bagus deh ini ya. Dua pagi. Loh, Pak Munif malah pulang duluan deh. Saya orang penggime, Pak. Ini saya dia ke pegawaian sinyal di Oka anu ngelambro raiso nyambung. Nggih. Mungkin itu Bapak Ibu materi kita siang hari ini. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mau ada yang pulang, enggak apa-apa. Monggo Pak Munif sambil jalan-jalan, Bu Naneng. Yang jaga habis jaga pagi, silakan sambil jalan. Jalan ya. Ini keluar dulu ke Nggih, pegawai. semoga nambah wawasan teman-teman ya. Amin, Oh amin. iya, enggak apa-apa Bu, monggo. Amin. Matur nuwun. Oke, menambah wawasan pengetahuan kita untuk pelayanan kita. Semoga bermanfaat. Amin. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Matur nuwun atas waktu dan kerjasamanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sugeng beraktivitas. Ada kurang lebihnya. Saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.